Hai semuanya, nama saya Joshua Garesman Franian Dozebua, NIM 1903060885 dari Prodi Peternakan A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses biosintesis telur dari mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidenasari. Kita masuk ke dalam yang pertama, yaitu sintesis yolk. Nah, sintesis yolk dipengaruhi oleh hormon gonadotropin dan steroid. Kelenjar pituitarilah yang menghasilkannya berupa FSH. Proses sintesisnya terjadi di granulosa layer membentuk progesteron. Kemudian progesteron pada sel TK akan menghasilkan estrogen. Kemudian estrogen ini akan dibawa ke nukleus hati untuk membantu sintesis protein dengan hasil berupa beta lipoprotein. Yang kedua, sintesis albumin. Sintesis albumin dipengaruhi oleh hormon estrogen. Kemudian membentuk 4S, kemudian 5S, yang membawa pesan kedua memasuki nukleus dan berinteraksi dengan kromosom sehingga terbentuk mRNA yang kemudian meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk ditranslasi menjadi albumin dan protein khas lainnya. Yang terakhir, sintesis kerabang. Kalsium binding protein atau CABP telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CABP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid, yaitu estrogen dan progesteron. Lalu kita masuk ke dalam alur biosintesis telur. Nah, yolk ini terbentuk dari ovum yang telah matang yang dilepaskan oleh ovarium ke dalam infundibulum. Nah, di dalam infundibulum terjadi proses pembentukan selama kurang lebih itu 15 menit. Lalu yolk memasuki magnum dan di dalamnya bergerak secara spiral. Nah, lalu masuk ke dalam ismus. Kemudian di sini akan terbentuk membran sel berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Nah, lalu shell gland di dalam ini akan terjadi peregangan kencang. Lalu ada penambahan kalsium karbonat dan kristal di dalam kulit luar sehingga terbentuk kerabang atau cangkang selama kurang lebih 20 jam. Nah, lalu telur akan mengalami posisi terbuka dan akan dikeluarkan melalui vagina dan kloaka karena ada sinkronasi antara uterus dan otot vagina. Terjadi perbedaan suhu antara lingkungan luar dengan suhu telur ketika ia masih berada di dalam tubuh induk. Nah, perbedaan suhu inilah yang akan menyebabkan terjadinya rongga udara yang ada di dalam telur. Di sini ada lubang yaitu kloaka dan vagina dan yang akan menjadi tempat keluarnya telur itu nanti ketika sudah matang. Sekian penjelasan dari praktikum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.